Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawaddah Nur Fadilah Siregar, NIM 12141464447, Prodi Tadris IPS 5B. Di sini, saya akan menjawab soal-soal UTS yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Aramuddin MPD, dengan mata kuliah media pembelajaran. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan mengapa media IPS lebih jarang digunakan dalam pembelajaran dibandingkan pembelajaran IPA atau lainnya. Di sini saya akan menjawab, yakni materi IPS ini kan membahas mengenai kehidupan sosial yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, guru pada pembelajaran IPS lebih banyak menggunakan metode ceramah, bercerita ataupun mencatat. Contohnya pada saat pembelajaran sejarah, guru itu lebih banyak menceritakan tanpa memberikan media, kemudian menugaskan siswa mencatat materi yang dipelajari. Sedangkan pada pembelajaran IPA, itu lebih banyak materi yang ditunjang dengan praktikum ke ruangan laboratorium. Contohnya seperti pembelajaran biologi pada materi DNA. Jadi guru bukan hanya menjelaskan materi, namun guru dan siswa melakukan praktek untuk menemukan hasil dari materi tersebut. Alasan selanjutnya adalah guru IPS kebanyakan kurang mengetahui media apa yang cocok untuk materi yang akan diajarkan, dan guru kurang mampu menguasai media yang sudah ada. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan mengapa media pembelajaran yang pernah ditemui cenderung kurang menarik perhatian siswa. Di sini saya akan menjawab, yakni karena kebanyakan pendidik kurang menguasai dalam mengimplementasikan media yang digunakan saat mengajar, dan banyak juga pendidik sudah menentukan media namun tidak tepat dengan materi yang akan dibahas, apalagi ditambah dengan suara guru yang cenderung kecil dan tidak terdengar oleh siswa yang duduk di bangku belakang. Hal ini semakin menunjang rasa bosan pada siswa. Jadi siswa merasa tidak tertarik dalam proses belajar, hingga terkadang siswa juga mengobrol dengan temannya. Pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan isi atau masalah dalam mengembangkan media pembelajaran IPS di kelas ataupun di sekolah. Baik, jawabannya yaitu isu atau masalah dalam pengembangan media IPS saat ini. Banyak guru mengalami problem atau masalah dalam pengembangan media pembelajaran berbasis TIK, seperti cara pengoperasian software, media, dan kurang mengikuti perkembangan teknologi. Faktor munculnya problem ini seperti faktor usia, kemudian tidak adanya pendampingan keterampilan yang bisa mengajarkan. Kemudian faktor lain seperti perbedaan yang dipelajari antar generasi. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu dengan soal, jelaskan jenis-jenis media pembelajaran IPS dan penggunaannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai media audio. Media ini berkaitan dengan indera pendengaran. Media audio ini menyalurkan pesan dari sumber pesan tersebut ke penerima pesan dengan suara. Contohnya media seperti radio ataupun dengan rekaman suara. Yang kedua, media visual. Media ini berkaitan dengan indera penglihatan. Media visual ini contohnya seperti gambar yang diperlihatkan kepada siswa saat belajar untuk menunjang materi pembelajaran. Yang ketiga, media audiovisual. Media ini dari namanya sudah jelas, yaitu audio dan visual, yang artinya berkaitan dengan indera pendengaran dan penglihatan dan mengandung suara dan gambar. Contohnya seperti video. Dan video ini bisa kita tayangkan menggunakan proyektor yang bertujuan untuk menarik perhatian dan fokus siswa saat proses pembelajaran di kelas. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan, yakni pertanyaan yang kelima, ataupun ini merupakan pertanyaan yang terakhir, yaitu dengan soal, jelaskan pada saat kapan waktu yang tepat menggunakan media pembelajaran berbasis IT dan non-IT. Waktu yang tepat menggunakan media IT dan non-IT tersebut tergantung pada situasi ataupun kondisi sekolah ataupun kelas yang kita ajarkan. Misalnya, kita berada di sekolah yang di pedalaman atau pelosok yang tidak memiliki jaringan atau bahkan tidak ada arus listrik, maka kita bisa menggunakan media yang non-IT. Ataupun di saat kita berada di sekolah yang dekat dengan perkotaan
ataupun bahkan kita berada di pertengahan kota namun tidak memiliki sarana prasarana penunjang untuk media IT tersebut, maka kita bisa menggunakan media non-IT. Kemudian untuk menggunakan media IT ini dapat kita gunakan pada saat sekolah tersebut memiliki sarana dan prasarana yang lengkap serta memiliki jaringan dan arus listrik yang baik, maka kita bisa menggunakan media yang IT. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf, karena kesalahan itu datang dari saya dan kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga bermanfaat.